Tahukah kita bahwa ada makanan-makanan tertentu yang tidak boleh dicampur atau dimakan dalam waktu yang bersamaan? Jika kita memakannya dalam waktu yang bersamaan, maka akan menjadi satu efek yang buruk dalam tubuh kita. Demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang telah dikuduskan oleh Tuhan, tidak mungkin kita hidup bercampur dengan kehidupan dunia yang berdosa. Paulus juga mengatakan bahwa terang dan gelap tidak dapat bersatu. Dalam renungan firman Tuhan hari ini di dalam Ulangan 22 ayat 9-11 juga menyatakan hal yang sama bagi umat Israel. Ayat ini merupakan bagian dari hukum Taurat yang diberikan Tuhan untuk mengatur kehidupan dan perilaku umat Israel. Perikop ini berisi perintah-perintah praktis mengenai kehidupan sehari-hari yang dirancang untuk menjaga kemurnian dan keterpisahan umat Israel dari cara hidup bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan. Pada ayat 9 dikatakan bahwa janganlah engkau menaburi kebun anggurmu dengan dua jenis benih supaya seluruh hasil benih yang kau tabur dan hasil kebun anggurmu jangan menjadi milik tempat kudus. Ayat ini mengajarkan tentang larangan yang menabur dua jenis benih yang berbeda di kebun anggur. Dalam konteks hukum Israel, menabur dua jenis benih secara bersamaan dianggap mencampurkan dua hal yang berbeda, dan Tuhan ingin umatnya hidup dalam keteraturan dan kemurnian. Hukum ini mencerminkan simbol pemisah yang mengingatkan Israel untuk hidup terpisah dari praktik campuran yang tidak murni. Misalnya dalam hal perkawinan campur yang dapat menyebabkan orang Israel berpaling kepada berhala. Di dalam ayat 10 juga berbunyi, janganlah engkau membajak dengan lembu dan keledai bersama-sama. Larangan membajak dengan lembu dan keledai bersama-sama adalah simbol lain dari pemisahan yang diperintahkan Tuhan. Hewan-hewan ini memiliki kekuatan yang berbeda dan jika digabungkan bisa menyebabkan ketidakseimbangan. Dalam pengertian simbolis, perintah ini bisa dimaknai sebagai ajakan untuk tidak mencampurkan hal-hal yang tidak cocok baik dalam kehidupan rohani maupun sosial yang bertentangan dengan firman Tuhan. Pada ayat 11 juga disampaikan janganlah engkau memakai kain yang berwarna dua jenis, yakni bulu domba dan lenan bersama-sama. Ayat ini mengatur larangan memakai kain campuran dari dua bahan, yakni bulu domba dan lenan. Sama seperti larangan-larangan lainnya, hukum ini menekankan prinsip keterpisahan dan ketidakbercampuran. Dalam simbolisme rohani, kain campuran ini dianggap tidak murni dan hukum ini mengikat Israel agar hidup murni dan tidak terpengaruh oleh praktik-praktik bangsa lain yang menyembah berhala. Sehingga makna keseluruhan daripada ayat-ayat ini menunjukkan suatu aturan praktis menekankan prinsip kekudusan yang berarti dipisahkan atau dibedakan untuk Tuhan. Sebagai orang Kristen yang telah dikuduskan oleh Kristus, kita juga dipanggil untuk hidup kudus dan terpisah dari dosa, serta menjaga iman kita agar tidak tercampur dengan ajaran atau kepercayaan dunia yang bertentangan dengan firman Tuhan. Di dalam kehidupan sehari-hari, ini berarti orang Kristen harus berhati-hati dalam pengaruh-pengaruh yang dapat merusak atau mencampur adukan nilai-nilai iman dengan nilai-nilai dunia, pergaulan, pandangan yang bertentangan dengan Injil Yesus Kristus. Sebagai orang Kristen, kita juga dipanggil sebagai terang dan garam dunia, yang menunjukkan bahwa kita harus berbeda dengan dunia yang gelap dan yang semakin membusuk ini. Namun sebagai terang dan garam dunia, kita juga dipanggil untuk hadir di tengah-tengah dunia yang gelap dan membusuk ini melalui sikap, perkataan, perbuatan yang telah diubahkan oleh kasih Kristus. Sehingga dengan demikian kita menyaksikan perbuatan Allah yang besar bagi orang-orang di luar sana, sehingga mereka dapat percaya dan diselamatkan, bahkan terpanggil di dalam rencana keselamatan Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh memampukan kita untuk kita boleh hidup berbeda dengan dunia ini, bahkan menjadi terang dan garam bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.